Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berharap dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari pergi dan berada, kiranya tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, ada bekal firman Tuhan yang akan membekali perjalanan kehidupan kita untuk kita melangkah menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, firman kehidupan. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih beri bagi kami untuk kami ada di dunia ini. Saat ini Tuhan, kami mau untuk mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau pun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ini yang senantiasa menuntun jalan kehidupan kami, supaya hidup kami selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami selalu berjalan dalam koridor kebenaran. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terpujilah firman Tuhan di pagi hari ini. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 5 September 2024, dengan judul hadapi tipu daya iblis dengan iman teguh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat Korintus penerima surat Rasul Paulus, hidup dan beraktivitas di kota yang praktek kekafirannya masih kuat. Salah satunya penyembahan berhala. Di masa itu ada 2 kuil berhala yang disembah di kota itu. Yang pertama, Dewi Cinta Afrodit. Agama ini memiliki ribuan imam perempuan. Mereka dianggap suci, padahal praktek keagamaannya adalah tindakan amoral, yakni pelacuran. Hal ini tentunya sangat mengundang kenikmatan duniawi. Sedangkan yang kedua, Asklepius, yang dikenal sebagai dewa penyembuhan. Para imam dewa ini dapat meyakinkan bahwa Asklepius bisa memulihkan berbagai jenis penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Firman Tuhan saat ini ada 2 karunia rohani yang disebutkan Paulus, yakni karunia iman dan karunia penyembuhan. 2 karunia ini sangat penting untuk menghadapi penyesatan dalam gereja, tapi sekaligus menjadikan umat beriman teguh pada Allah di dalam Yesus Kristus. Kata Paulus, roh yang sama memberikan iman. Iman artinya percaya atau mempercayakan. Karunia diartikan iman yang menaati dan mempercayai Tuhan.
walaupun diperhadapkan dengan perlawanan dan penderitaan yang luar biasa. Waktu itu, jemaat diperhadapkan dengan perlawanan dari penguasa. Godaan dunia seperti praktek pelacuran dan juga penderitaan yang luar biasa akibat penghambatan dan penganiayaan terhadap kekristenan. Ditulis juga, roh yang sama memberikan iman. Berbeda dengan praktek kekafiran yang setiap saat dapat menjamin pemulihan. Pemilik karunia ini tidak diberi kuasa untuk menyembuhkan dengan sembarangan. Dia tidak semacam dukun Kristen, melainkan diberikan kesanggupan untuk menyembuhkan sewaktu-waktu sesuai ketentuan atau pimpinan roh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri dan mengandalkan pada kuasa dan perkataan dari Tuhan yang ia percayai. Dalam kehidupan bergereja atau orang percaya, tantangan dan godaan bagi iman Kristen terus terjadi. Baik tantangan dan godaan yang datang dari dalam maupun dari luar gereja. Contoh tantangan dari luar ialah masih saja terjadi tindakan penghambatan terhadap sejumlah gereja di Indonesia. Ibadat dilarang dan tidak mendapat izin pembangunan. Padahal kita negara Pancasila. Undang-undang memberi jaminan bagi rakyatnya untuk beribadah. Namun, seolah-olah pemerintah tidak berdaya dan hukum tidak memiliki kuasa. Sementara tantangan dari dalam adalah upaya penyesatan dari sekelompok orang yang tidak suka terhadap aktivitas bergereja. Maka Sinode Gemim sejak tahun lalu melaksanakan program kursus teologi untuk pelayan khusus, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang iman dan ajaran, serta memampukan mereka dalam menggunakan karunia-karunia yang Tuhan beri secara berbeda-beda. Sehingga pelayan khusus yang diperlengkapi akan juga membekali warga gereja, terutama para generasi muda, dari segala bentuk ajaran sesat. Untuk itu, sebagaimana Paulus memberikan ajaran yang benar tentang karunia, baiknya juga sebagai warga gereja, warga Gemim, kita dapat membedakan mana karunia yang berasal dari Allah dan mana tipu daya iblis. Tipu daya iblis memang memikat, tapi orang beriman akan teguh pada kebenaran. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu, untuk kami dapat membedakan yang mana pekerjaan milik Tuhan dan yang mana merupakan tipu daya iblis. Bimbinglah kami agar iman kami tetap teguh dan berjalan pada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.